Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok K, Biomedik 2, Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Universitas Airlangga akan mempresentasikan mini literatur review kami mengenai mekanisme virus SARS-CoV-2 menginfeksi manusia. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ira Yunianti dengan nomor NIM 194221008. Kemudian saya sendiri, Nadra Nabila Intani Hidayat dengan nomor NIM 194221029. Kemudian yang terakhir ada Muhammad Devantri Oktavadhan dengan nomor NIM 194221041. Di sini kelompok kami mengusung tema yaitu virus, bagaimana morfologi, habitat, dan patogenesis dan penyakit akibat virus dan hubungannya dengan kesehatan manusia. Kelompok kami telah mendiskusikan topik yang kami bahas yaitu mengenai infeksi virus SARS-CoV-2 pada manusia. Dan rumusan masalah utama yang akan kami bahas yaitu mengenai bagaimana virus SARS-CoV-2 itu memberikan dampak pada manusia. Adapun pokok bahasan atau table of contents dari presentasi mini literatur review kelompok kami. Yang pertama ada how to determine keywords. Pada bagian ini menjelaskan bagaimana kelompok kami menentukan kata kunci dalam pembuatan mini literatur review. Yang kedua ada methods use. Pada bagian ini berisikan metode yang kelompok kami gunakan untuk mendapatkan literatur reviewnya. Yang ketiga ada analysis journal relationship. Pada bagian ini berisikan kumpulan-kumpulan jurnal yang telah kelompok kami analisis dan identifikasi, serta kaitan dan hubungannya dengan pertanyaan yang telah kami rumuskan. Dan yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Pada bagian ini berisikan hasil dari naskah artikel yang telah kami buat. Bagaimana kelompok kami menentukan kata kunci dalam pembuatan mini literatur review? Yang pertama menentukan topik. Topiknya sudah ditentukan kepada kelompok kami yaitu mengenai tentang virus, baik itu morfologi, habitat, dan patogenesis, serta penyakit yang disebabkan oleh virus, hubungannya dengan kesehatan manusia. Yang kedua yaitu merumuskan pertanyaan. Sebelum kelompok kami merumuskan pertanyaan, kelompok kami terlebih dahulu membaca keseluruhan materi baik yang ada di Hebat e-learning maupun sumber lainnya. Kemudian kelompok kami menganalisisnya dan mengidentifikasinya. Baru setelah itu kelompok kami menentukan dan merumuskan pertanyaan yang telah disepakati bersama. Yang ketiga yaitu menganalisis rumusan pertanyaan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui tujuan dari rumusan pertanyaan yang telah dirumuskan oleh kelompok kami. Yang terakhir yaitu menentukan kata kunci. Kelompok kami memastikan bahwa kata kunci yang sudah ditentukan berhubungan dengan rumusan pertanyaan yang telah kelompok kami rumuskan dan berkaitan dengan pokok bahasan yang akan kelompok kami tuangkan pada naskah artikel. Metode yang kelompok kami gunakan untuk mendapatkan literatur reviewnya menggunakan Prisma model, yaitu Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, di mana kelompok kami membagi menjadi 3 tahap, yaitu mengumpulkan jurnal-jurnal yang berkaitan, melakukan screening, dan finishing. Pada tahap mengumpulkan jurnal-jurnal yang berkaitan, kelompok kami melakukan pencarian literatur secara daring melalui basis data Elsevier dan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci yaitu SARS-CoV-2 and infection dengan membatasi tahun terbitan yaitu dari tahun 2019 hingga 2023. Lalu seluruh jurnal yang muncul pada 10 halaman pertama pada mesin pencari didata dan dikumpulkan untuk tiap-tiap masing kata kunci. Pada tahap screening, kelompok kami melakukan eksklusi judul yang merupakan duplikat, kemudian mengeksklusi judul yang tidak dapat diakses secara gratis, selanjutnya mengeksklusi judul yang tidak ada kaitannya dengan bagaimana virus SARS-CoV-2 menjangkiti manusia. Seluruh judul yang masuk ke dalam kriteria inklusi kemudian dibaca oleh kelompok kami secara terpisah untuk mengidentifikasi mekanisme virus SARS-CoV-2 menjangkiti manusia untuk dijadikan dalam hasil mekanisme virus SARS-CoV-2 menjangkiti manusia dalam naskah artikel. Pada tahap finishing, hasil yang ditemukan kemudian dicek kembali oleh seluruh anggota kelompok kami dan dikonsolidasi jika terdapat perbedaan sehingga didapat analisis mekanisme virus SARS-CoV-2 menjangkiti manusia yang lebih lengkap.
Hasil yang ditemukan kemudian dianalisis efektivitas melalui gambaran mekanisme virus SARS-CoV-2 menjangkiti manusia bersama-sama dengan seluruh anggota tim. Hasil karakteristik dan evaluasi ini kemudian dimasukkan ke dalam tabel mini literatur review yang potensial, digunakan untuk menjadi dasar potensial dalam merumuskan pembahasan mengenai mekanisme virus SARS-CoV-2 menjangkiti manusia dengan lebih optimal. Analisis jurnal. Dari rumusan masalah yang telah kami tentukan, kami telah menemukan dan memilih 5 artikel yang cocok untuk kami telaah. Di antaranya, 1. SARS-CoV-2 Infection of Primary Human Lung Epithelium for COVID-19 Modeling and Drug Discovery. Pada jurnal ini, menjelaskan mengenai infeksi virus SARS-CoV-2 pada epitel paru-paru manusia untuk pemodelan COVID-19. Kaitannya dengan rumusan pertanyaan kelompok kami, bagaimana mekanisme SARS-CoV-2 menginfeksi manusia, yaitu SARS-CoV-2 menginfeksi manusia melalui epitel paru-paru. 2. Cell entry mechanism of SARS-CoV-2. Pada jurnal kedua, menjelaskan mengenai SARS-CoV-2 menyebar melalui transmisi sel ke sel. Kaitannya dengan rumusan pertanyaan kelompok kami, yaitu bahwa setelah memasuki tubuh, virus SARS-CoV-2 menyebar ke seluruh tubuh manusia melalui transmisi sel ke sel. 3. Molecular Mechanism of Evolution and Human Infection with SARS-CoV-2. Jurnal ketiga membahas mengenai evolusi molekular dan infeksi manusia dengan SARS-CoV-2. Kaitannya dengan rumusan pertanyaan, yaitu terdapat mekanisme virus SARS-CoV-2 menginfeksi manusia. 4. SARS-CoV-2 infection immigrant population in Germany. Results from the COVID-19 snapshot monitoring survey. Jurnal keempat membahas mengenai infeksi virus SARS-CoV-2 pada populasi migran di Jerman. Kaitannya dengan rumusan pertanyaan kelompok kami, yaitu adanya faktor-faktor yang mempengaruhi mudahnya virus menginfeksi manusia. 5. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, SARS-CoV-2, and Overview of Viral Structure and Host Response. Jurnal kelima membahas mengenai respon tubuh terhadap virus SARS-CoV-2. Kaitannya dengan rumusan pertanyaan, yaitu bagaimana tubuh merespon saat virus SARS-CoV-2 menginfeksi manusia. Kesimpulan, berdasarkan hasil literatur review yang telah kami lakukan dengan menggunakan 5 jurnal mengenai bagaimana mekanisme SARS-CoV-2 menginfeksi manusia, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, SARS-CoV-2 menginfeksi dan mereplikasi di dalam tubuh manusia melalui sel epitel jalan napas proksimal. Yang kedua, furin merupakan protase yang mengaktifkan awal lonjakan SARS-CoV-2 dan bahwa protase permukaan sel dan lisosomal dapat mengaktifkan entry SARS-CoV-2. Yang ketiga, dari hasil docking RBD-AC2 dapat dilihat bahwa struktur kompleks SARS-CoV-2 RBD-AC2 diprediksi sangat dekat dengan struktur kompleks SARS-CoV RBD-AC2. Yang keempat, SARS-CoV-2 mengikat AC2 dengan afinitas lebih tinggi daripada SARS-CoV. Yang kelima, SARS-CoV-2 lebih stabil daripada SARS-CoV. Yang keenam, SARS-CoV-2 lebih sensitif terhadap suhu daripada SARS-CoV. Yang ketujuh, dari 2 penelitian di Jerman menemukan bahwa migran dan etnis minoritas berisiko lebih tinggi tertular SARS-CoV-2 virus penyebab COVID-19. Yang kedelapan, virus corona memiliki komponen yang unik dan lengkap, yaitu penghindaran kekebalan yang berkontribusi untuk menghindari pengenalan sistem kekebalan yang menyebabkan infektivitas dan kematian pada host. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.